Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi penonton yang saya hormati. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alma Mardiah dengan NIM 243760002. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya ingin membahas topik mengenai peran generasi muda dalam pengembangan energi terbarukan. Semoga video yang saya sampaikan nanti dapat menginspirasi dan memberikan wawasan baru untuk rekan-rekan semua dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Di tengah krisis energi dan perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan menjadi solusi utama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Generasi muda itu memiliki peran strategis dalam mendukung dan mempercepat transisi menuju penggunaan energi terbarukan. Lalu, mengapa energi terbarukan itu penting? Di sini ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama ada krisis energi fosil. Energi fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam semakin menipis dan tidak dapat diperbarui. Ketergantungan pada energi fosil juga menyebabkan ketidakstabilan harga energi. Poin kedua di sini ada dampak lingkungan. Pembakaran energi fosil menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi besar pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga ada keberlanjutan, yaitu energi terbarukan menawarkan solusi yang ramah lingkungan, lebih murah dalam jangka panjang, dan dapat diandalkan untuk generasi mendatang. Ternyata dalam pengembangan energi terbarukan ini juga memiliki tantangan, yaitu tantangan pertama adanya kurangnya infrastruktur. Di beberapa negara juga infrastruktur untuk energi terbarukan itu masih sangat minim. Jadi yang kedua ada biaya awal yang tinggi. Meskipun lebih murah dalam jangka panjang, investasi awal untuk teknologi terbarukan ini seringkali mahal. Yang ketiga adanya kurang kesadaran. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya transisi energi terbarukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam pengembangan energi terbarukan. Yang pertama ada agen perubahan. Generasi muda ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui kampanye, edukasi, dan aksi nyata. Contohnya seperti mengadakan seminar atau diskusi tentang pentingnya energi terbarukan di komunitas. Yang kedua ada membuat konten edukasi di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik. Yang kedua ada inovator teknologi. Sebagian generasi yang akrab dengan teknologi, anak muda dapat menciptakan inovasi di bidang energi terbarukan. Contohnya seperti mengembangkan alat panel surya yang lebih efisien dan murah. Yang kedua ada membuat aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses energi terbarukan. Selanjutnya ada peneliti dan akademisi. Mahasiswa itu dapat terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan teknologi baru atau meningkatkan efisiensi energi terbarukan yang sudah ada. Contohnya seperti penelitian tentang pemanfaatan limbah organik sebagai sumber biomasa. Contoh yang kedua ada pengembangan baterai yang lebih ramah lingkungan untuk menyimpan energi. Selanjutnya ada penggerak kebijakan. Di sini generasi muda dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Contohnya seperti bergabung dengan organisasi lingkungan untuk mengadvokasi kebijakan energi hijau. Contoh yang kedua, menginisiasi petisi atau menggerakkan masyarakat untuk mendesak transisi energi. Selanjutnya peran generasi itu ada pengusaha sosial. Anak muda itu dapat menciptakan usaha berbasis energi terbarukan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga memberikan dampak sosialnya. Contohnya seperti membuka startup yang menyediakan layanan pemasangan panel surya di daerah terpencil. Contoh yang kedua ada menjual lampu tenaga surya yang terjangkau untuk masyarakat di pedesaan. Materi selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana contoh aksi nyata dari generasi muda. Yang pertama
pertama itu ada namanya Generation Indonesia, yaitu sebuah komunitas anak muda yang fokusnya pada isu lingkungan termasuk pada energi terbarukan. Yang kedua ada gerakan Youth for Climate Action, yaitu anak muda dari berbagai negara yang bekerja sama untuk mengadvokasikan kebijakan mereka mengenai energi hijau. Dan yang terakhir ada Inovasi Mahasiswa, yaitu tim mahasiswa dari Indonesia yang berhasil menciptakan prototipe kendaraan listrik hemat energi yang berbasis teknologi lokal. Dan materi terakhir di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk berkontribusi. Yang pertama, edukasi diri. Dimulai dari diri sendiri dahulu, yaitu pelajari lebih banyak tentang energi terbarukan itu melalui buku, seminar, ataupun dalam kursus online. Yang kedua ada kita ikut komunitas. Kita bergabung dengan komunitas lingkungan untuk mendapatkan dukungan dan jejaringnya lebih luas. Yang ketiga ada aksi lokal. Kita tuh mulai dari hal kecil seperti mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu dan memanfaatkan energinya. Kita dapat mematikan lampu saat tidak dibutuhkan, contohnya. Dan yang keempat, kita dapat berinovasi. Kita dapat mengembangkan ide-ide baru yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kita dapat kampanye digital. Kita memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun media sosial lain untuk menyebarkan informasi dan menginspirasi orang lain mengenai dengan pengembangan energi terbarukan tersebut. Baik, setelah beberapa poin yang sudah saya jelaskan dalam materi saya mengenai peran generasi muda itu dalam pengembangan energi terbarukan, dapat kita simpulkan bahwa generasi muda itu memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam pengembangan energi terbarukan. Dengan semangat, kreativitas, kolaborasi, anak muda dapat menciptakan solusi yang tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai peran generasi muda dalam pengembangan energi terbarukan. Semoga video saya dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita untuk berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.